Episode keempat ini kami mengangkat tema yaitu ANBK, sudah siapkah kita sebagai guru? Alhamdulillah kemarin sempat bingung mencari siapa yang mau berbagi pengalaman. Kemudian saya sendiri mencari informasi, ternyata saya menghubungi Pak Arif Rahman Prasetyo, MPD. Alhamdulillah si Din bersedia memberikan pengalaman yang baru bagi kami, kepada kita semua, tentang apa itu asesmen nasional, bagaimana nanti cara persiapannya, agar kita semua sebagai guru itu bisa melaksanakan, bisa menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi asesmen nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di belakang layar, yang dengan semangat selalu memotivasi kawanan agar kegiatan ini terlaksana. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arif yang bersedia berbagi pengalaman kepada kita semua. Itu saja, Ibu, mudah-mudahan nanti ke depannya tiap bulan berjalan dengan lancar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sada telah memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara bincang malam ini. Semoga sehat selalu Bapak. Dan senang seberataan yang berbahagia, kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu Bincang Malam episode 4 dengan tema NBK, sudah siapkah kita sebagai guru? Tenis bincang malam ini diskusi interaktif saja. Narasumber akan memaparkan materinya dan para peserta atau sanak seberataan yang hadir bisa bertanya kapan saja dengan cara memunculkan tanda raise hand atau mengetikkan pertanyaan pada kolom chat. Dan juga saya himbau mohon isi daftar hadir apabila sudah tersedia. Baik, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Arif Rahman Prasetyo, MPD. Selamat malam, Bapak Arif. Selamat malam, Bu Alfi dan Bapak Ibu semua. Gimana kabar Bapak malam ini, Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Senang bisa bertemu Bu Pian. Kula-kula alumni PGSD. Siap. Terima kasih waktunya Bapak. Monggo Bapak, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam semangat buat semuanya. Mohon izin di sini Ulun, perkenalkan Arif Rahman Prasetyo. Mungkin sebagian juga sudah kenal ya, dan Ulun lihat di sini pesertanya juga banyak juga Pak, para sepuh-sepuh ini ya, sepuh-sepuh PGSD, ada Pak Yandi, kemudian ada Pak Sada dan tim juga ya, Pak Aryo dan kawan-kawan juga. Teman-teman kayaknya juga ada nih Ibu Retno ya, kayaknya saya sudah familiar nih, ada Ibu Asmawati ini dan Bapak Ibu yang lain ya, bahkan ada yang ngarannya sama lawan dulu nih Pak, sesama marga Prasetyo. Ulun di sini di depan berbagi mengenai ANBK, yang mana memang ulun rasa kita semua sudah tahu, sudah paham betul terkait dengan ANBK ini, karena memang ini sudah tahun kedua pelaksanaan ANBK di sekolah gitu kan. Nah, baik, terkait dengan ANBK sendiri, saya ada beberapa bahan tayang. Ini merupakan bahan tayang yang mana kebetulan kemarin pada bulan yang lalu September itu kebetulan saya juga ada di minta untuk dari Dinas Pendidikan untuk berbagi materi. Jadi mungkin yang dari Banjarmasin jika ikut pelatihan tersebut maka akan mungkin sudah mendapatkan materi ini gitu. Nah, jadi
mungkin saya akan langsung saja share screen. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu jika memang ada yang ingin didiskusikan ketika saya mungkin sedang menyampaikan berbagi materi, nanti silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, diskusi, boleh raise hand. Mohon izin salah buka salah buka share screen. Ada yang mananya sebentar. Oh ini buka PowerPoint yang lain. Iya. Tadi tentang KSN ya Bapak Ibu. Soalnya kemarin dari dinas ada 2 kegiatan, KSN sama literasi numerasi ANBK. Baik, di sini mohon izin Ulun akan memulai terkait dengan ANBK, maka ujung-ujungnya nanti kita akan dikondisikan bagaimana supaya bisa memberikan penguatan literasi, numerasi, karakter tentunya agar pembelajaran di kelas nantinya sejalan dengan apa yang dilaksanakan dalam pengukuran atau apa yang dievaluasi dalam asesmen nasional tersebut. Pada penyampaian ini akan saya bagi menjadi 2 judul besar. Yang pertama mengenai AN, terkait AN literasi, kemudian numerasi, gitu ya. Nah, jadi kita mulai saja. Jadi ini sebagai recall saja ya Bapak Ibu, kita semua sudah tahu bahwasannya judul besar kita ANBK itu adalah asesmen nasional ya, metodenya berbasis komputer. Kemudian pesertanya siswa, guru, kepala sekolah, bagi siswa 2, AKM literasi numerasi dan survei karakter. Nah, untuk literasi numerasi namanya adalah AKM. Asesmen kompetensi minimum ya. Jadi outputnya nanti hasil belajar secara kognitif. Sedangkan untuk survei karakter, outputnya hasil belajar sosial emosional. Karena memang terkait dengan asesmen sendiri, kita harus menjaga keseimbangan antara kognitif dengan karakter itu ya, supaya tidak nyomblang, tidak hanya kognitifnya saja yang diakses, tapi karakternya tidak. Nah, ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa, saya rasa. Baik, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. AKM ini teoritis ya. Intinya di AKM itu yang diukur adalah kemampuan minimum, kemampuan dasar ya, yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi memang tidak semua materi, tidak semua konten yang diajarkan di kelas ya, tapi di sana mengambil kemampuan minimum yang paling dasar, materi-materi yang esensial. Selanjutnya ini masuk ke literasi. Nah, apa itu literasi? Mungkin Bapak Ibu semua juga sudah paham betul ya. Literasi ini sudah digerakkan, sudah di di launching sejak pertama kali itu gerakan literasi nasional tuh kalau tidak salah tahun 2015 atau 16 itu zamannya Pak Anies itu waktu jadi menteri kalau tidak salah, itu sampai sekarang kita terus menggaungkan literasi karena literasi dan numerasi itu bagian dari kompetensi dasar yang harus dimiliki anak. Jadi ada beberapa literasi dasar, ada 6 menurut World Economic Forum ini. Jadi ada literasi baca tulis, literasi numerasi, kemudian ada literasi sains, digital, finansial, budaya, dan keluargaan. Nah, untuk asesmen nasional yang diakses ada 2 ya, literasi baca tulis dan literasi numerasi. Namun secara konten itu sebenarnya semuanya masuk karena di sini sains masuk ke konteks-konteks sains ya, ada di sana tema-temanya digital, literasi finansial, dan semuanya terpadu di dalam literasi numerasi dan literasi baca tulis yang diakses pada ANBK atau di AKM. Selanjutnya literasi membaca. Ini saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham ya. Jadi kita mengingat-ingat saja. Jadi di AKM literasi itu yang diakses adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa ya, yang selanjutnya disebut dengan literasi membaca. Jadi tidak hanya sekedar kemampuan membaca secara harfiah, tapi juga kemampuan memahaminya hingga ke berpikir kritis dan melahirkan daya analisis.
Selanjutnya ini ada pertanyaan, mengapa AKM fokus pada literasi dan numerasi? Ya, kenapa? Karena literasi membaca dan numerasi itu satu pondasi ya untuk siswa kita bisa belajar sepanjang hayat, berkontribusi kepada masyarakat. Pondasinya literasi, numerasi, dan karakter tentunya. Nah, jadi dari segi kognitif, literasi numerasi ini adalah pondasi. Berikutnya literasi numerasi menjembatani untuk bisa memahami materi lintas mata pelajar lain. Nah, ini sudah kita pahami bersama. Jelas anak yang bisa tingkat pemahaman literasinya baik, maka dia akan dengan mudah mengikuti materi lintas mata pelajaran. Ya, karena minimal dia sudah bisa membaca, sudah bisa memahami, dan bisa bernalar yang kritis ya. Selanjutnya untuk bentuk soal ini kita coba recall lagi, ingat-ingat ya, bahwasanya memang ada variasi ya pada bentuk soal AKM, ada PG, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, esai atau uraian. Nah, ini yang jadi PR bagi kita untuk mengenalkan kepada anak-anak didik kita terkait dengan variasi bentuk soal ya, karena mungkin anak-anak kita sementara ini hanya familiar dengan bentuk soal pilihan ganda dan uraian mungkin. Nah, belum begitu familiar tentang bentuk soal pilihan ganda kompleks misalnya. Ya, mana soal yang pilihan gandanya jawabannya tunggal, mana soal yang bisa pilihan gandanya kompleks seperti itu. Nanti itu juga perlu dikenalkan, kemudian menjodohkan isian singkat kalau ini sudah familiar sepertinya, dan esai atau uraian. Untuk persentasenya sudah tertera. Selanjutnya ini untuk komponen soal ya, untuk literasi ada 3 komponen ya, ada dari segi konten, konteks, dan level kognitif. Dari kontennya untuk literasi ada 2, sastra dan informasi. Untuk konteks yaitu personal, sosbud, dan scientific. Sedangkan untuk levelnya ada 3. Nah, level 1, level 2, level 3. Level 1 anak sampai kepada menemukan informasi, menemukan. Kemudian level 2-nya memahami, ya. Level ketiganya dia bisa mengevaluasi dan merefleksi. Berikutnya ini gambaran dari segi konten, maaf ya. Dari segi konten ada 2 ya, teks sastra dan teks informasi. Nah, jadi kalau sastra ya terkait dengan tulisan kebanyakan non fiksi gitu ya. Kemudian kalau informasi ya, maaf, kalau sastra fiksi, kebalik ya. Teks informasi biasanya non fiksi gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian konteksnya ada 3, personal, sosbud, dan scientific. Jadi kalau personal itu terkait dengan pribadi keseharian anak, keluarga, ya, lingkungan terdekat mereka, kemudian sosial budaya sudah mulai melebar ke masyarakat mungkin, ya. Kemudian ke konteks scientific ini terkait dengan keilmuan, ya, ilmu pengetahuan, keilmiahan, gitulah, fenomena-fenomena ilmiah dan sebagainya. Ini untuk levelnya, ya, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, gila Bapak Ibu lah, kita ulun yakin Bonpian sudah mengenal dan sudah memahami ini ya. Dan level menemukan, kemudian level memahami, dan level mengevaluasi ya, evaluate and reflect. Selanjutnya untuk distribusi soal literasi membaca AKM berdasar level kognitifnya, ternyata yang paling besar proporsinya adalah level 1, menemukan informasi. Yang kedua memahami 40%. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi refleksi. Ya, ternyata untuk bernalarnya memang porsinya relatif lebih sedikit ya. Jadi anak memang mudah-mudahan bisa dikondisikan hasilnya ya bisa bagus lah begitu. Karena memang untuk level tingginya, level 3-nya juga tidak terlalu banyak begitu. Selanjutnya ini untuk kisi-kisinya atau sebutannya learning progression ya.
Di sana ada kompetensinya, ada subnya, ya ini diambil dari panduan ANBK. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu silahkan bisa review sendiri. Ini ada tulisannya banyak ya, kecil-kecil. Nah, intinya tentang teks sastra dan teks informasi. Nah, selanjutnya jika tadi terkait dengan pelaksanaan ANBK-nya ya, yang mana secara jangka pendek memang yang akan kita laksanakan ini dalam jangka kurang lebih 2 minggu lagi. Minggu depan sudah gladi, minggu depannya minggu keempat di bulan Oktober sudah pelaksanaan ANBK utama. Nah, memang jika kita bertujuan hendak meningkatkan secara signifikan, tentunya memang perlu waktu. Nah, yang perlu kita siapkan terkait dengan hal yang sudah di depan mata ini jelas ya, seputar orientasi bagaimana menjawab soal, mungkin di situ fokusnya sementara ini ya. Untuk terkait kompetensi siswa untuk memahami materi, daya tahan baca, dan sebagainya, itu memang perlu waktu. Kita tidak bisa semudah membalik telapak tangan, biarnya bahasanya kayak gitu. Nah, jadi adapun caranya, bagaimana tahapannya, maka mungkin yang pertama ini terkait dengan budaya ya. Jadi bangunlah ya, mari kita bangun budaya literasi di sekolah. Nah, jadi supaya hasil asesmennya linear dengan pembelajaran atau dengan budaya sekolah kita. Ketika budaya sekolah kita sudah literat, insya Allah nanti hasil AN itu akan mengikuti. Nah, itu mengikuti seperti itu. Misalnya di sini ada contoh ya, ini dari salah satu sekolah di Banjarmasin, SDN Surgi Mukti 4. Ini salah satu sekolah yang jadi rujukan ya, bahkan dari kementerian, dari Ditjen PSD Pendidikan Dasar ya, Pendas ya. Ditjen itu pernah mengunjungi ke SDN Surgi Mukti 4 ini ya, karena memang di sana gerakan literasinya jalan ya. Literasi di sini tidak hanya literasi membaca, bahkan di sana literasi terkait dengan agamanya ya juga luar biasa, walaupun ini sekolah umum. Nah, jadi itu kelebihan dari sekolah ini. Di sana ada bazar literasi Rabu pagi, kemudian ada kegiatan literasinya ya. Ini contoh-contohnya, ini menyimak dari pemaparan dari salah satu guru di sekolah ini, Pak Zainal. Jadi memang di sini budayanya setiap hari Rabu mereka melaksanakan bazar. Buku itu diampar ya di halaman ya, ditaruh di meja suatu tempat gitulah ya, diamankan di meja. Kemudian menggunakan apa namanya tutor sebaya dari kakak kelas yang mengorganisasikannya. Kemudian adik-adiknya diberi kesempatan untuk memilih buku apa yang mereka suka. Nah, jadi ini dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa seperti itu. Guru di sini memfasilitasi, kemudian kontrol dan lain sebagainya lah. Jadi di sini memang ada kemandirian juga di sana, ada kerjasama, dan itu merupakan salah satu juga salah satu pemicu untuk gerakan literasi itu bisa lebih baik lagi, karena di sana ada kolaborasi. Selanjutnya budaya literasi tidak hanya di sekolah ya, di rumah juga ya. Nah, jadi di sekolahan ini siswa-siswa SDN Surgi Mukti 4 di rumah memang dikondisikan memiliki pojok literasi atau pojok baca. Nah, ini pojok baca 2022 dan ini rutin tiap tahun, bahkan di masa pandemi pun guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berkreasi membuat pojok baca, dan ini sudah lama berjalan, tidak baru setahun 2 tahun saja. Nah, ini sudah jadi budaya. Nah, jadi di sana ada, memang di sini perlu juga kerjasama ya, kesepahaman antara sekolah dengan orang tua ya, untuk menyukseskan budaya literasi ini ya, supaya anak tidak hanya literasinya hanya di sekolah, jadi di rumah juga dikondisikan supaya mereka gemar membaca. Selanjutnya ini budaya literasi di kelas. Nah, ini suasana kelas di SDN Surgi Mukti 4 ya. Memang ketika kita menginginkan suatu
hal yang budaya literasi yang dimiliki oleh siswa, maka perlu pemantik, perlu semacam motivasi lah ya supaya anak itu senang. Supaya anak senang membaca, maka salah satu caranya yaitu membangun budaya literasi di kelas tadi ya, memberikan stimulus literat di kelas. Ketika di kelas kita sudah budayanya sudah literat, maka anak dengan sendirinya dia akan suka membaca, gemar membaca, sehingga dia dengan sendirinya punya keinginan untuk membaca seperti itu. Nah, nih kalau ini sih kelas saya sendiri ya, Bapak Ibu, nih referensi dari kelas Ulun, kelas 6A di SDN Seberang Masjid 1. Memang tidak seliterat kelas sebelumnya ya, namun di sini saya mencoba ini ya. Dan ini memang sebenarnya saya tidak terlalu banyak andil untuk literasi di kelas ini, karena ini sebelumnya memang ada Pak Guru yang luar biasa, karena saya ini orang baru nih di Seberang Masjid 1, saya baru 1 tahun. Dan budaya di kelas ini sudah berjalan juga di SDN Seberang Masjid 1. Nah, ini guru sebelumnya itu Pak Tasrifin, salah satu alumni PGSD kita juga, mungkin teman-teman ada yang kenal. Nah, beliau sudah duluan membuat budaya kelas yang literat. Nah, misalnya ada tempelan-tempelan bacaan, pengetahuan, begitu. Ya, kemudian kelas dihias sedemikian rupa. Nah, ulun membantu ya sedikitlah mewarnai seperti itu saja. Intinya ya supaya anak semangat untuk belajar begitu. Ini kondisi kelas di kelas saya. Kebetulan sekarang Pak Tasrifin pindah tugas ke SD tetangga, SD Melayu, sehingga ya kebetulan saya dapat kelas beliau seperti itu. Sebelumnya saya di kelas 4, kumpul lawan Pak Tasrifin 1 tahun. Ternyata waktu tahun ajaran ini tadi, karena beliau kebetulan P3K kemarin, jadi ke SD Melayu 7. Selanjutnya, apalagi? Oh, ini ada cuplikan, ini anak-anak sedang menari. Nah, ini bagian dari literasi literasi budaya atau kewargaan. Nah, juga membangun suatu budaya positif supaya anak itu tidak takut bergerak, tidak takut tampil, tidak takut menunjukkan kemampuannya, seperti itu. Dan ini kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan kegiatan sekolah. Budaya sekolah kami ada yang namanya sarapan gembira. Nah, sarapan gembira itu apa? Jadi sarapan gembira itu setiap pagi hari Selasa, Rabu, Kamis sekolah kami melaksanakan apel ya, apel di lapangan. Kemudian di sana ada tampilan-tampilan dari siswa per kelas secara bergiliran. Nah, kebetulan kelas kami kemarin dapat giliran dan ingin menampilkan tarian seperti itu. Nah, jadi hasil tariannya itu ada di sini. Kalau saya boleh share screen, itu tadi latihannya. Kemudian hasilnya kemarin saya coba upload ke YouTube kemarin. Nah, ini adalah cuplikan kegiatan sarapan gembira. Ya, seperti ini. Jadi semua siswa berbaris di lapangan dari pukul 7.30 sampai pukul 8 lewat sedikit lah, lewat 5, lewat 10, kemudian masuk kelas. Jadi bergiliran dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai program literasi sekolah ya. Jadi tampilan boleh mau menari, ada anak yang kelas yang tampil cipta pantun, ada cipta puisi, ya, anak-anak yang kelas rendah mungkin mereka menampilkan gerak, lagu, nah, itu ramai sekali. Jadi tiap pagi anak-anak sudah diberikan asupan energi, begitulah, sarapan gembira. Program ini dinamakan ini oleh kepala sekolah kami, dijadikan salah satu best practice untuk program sekolah penggerak. Nah, karena sekolah kami termasuk sekolah penggerak angkatan 1 kebetulan.
Nah, itu sekilas bagian dari budaya positif terkait dengan literasi di sekolah, ya, di kelas, di rumah. Baik, saya rasa ini untuk sesi literasi. Nanti akan kita lanjutkan ke sesi numerasi. Nah, sampai di sini, adakah yang ingin didiskusikan? Silahkan, Bapak Ibu. Ya, luar biasa Bapak. Sekarang saya mau Ya, boleh saya tanya ya Pak ya. ya, silakan, Bu Alfi. Pak, itu untuk literasi di dalam kelas, tadi saya lihat meriah sekali kelasnya ya Pak. Itu pada kondisi pinggiran gitu, sekolah yang di pinggiran. Bisa caranya Pak untuk mengisi literasinya itu gimana caranya ya Pak ya? Kan kita perlu buku-buku juga Pak. Baik, Kita baik. perlu buku-buku. Terus kalau kita mau kerjasama dengan pemerintah daerah atau pemerintah daerah deh yang paling dekat dulu, itu gimana caranya ya Pak? Bisa minta sarannya Pak? Ya, terima kasih, Bu Alfi. Jadi memang terkait literasi ini, apa namanya ya, kita memang diupayakan harus berkreasi ya, karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber-sumber bacaan itu memang tidak hanya di sekolah pinggiran, di tempat kami pun juga sebenarnya sumber bacaan itu tidak terlalu banyak, sehingga memang kami siasati ketika program literasi baca misalnya. Kalau di kelas saya itu memang buku tidak terlalu banyak. Jadi siasatinya dengan cara saya yang bacain. Nah, saya bacakan satu buku, kemudian anak-anak menyimak, menulis, mengambil poin-poin penting menggunakan 5W1H. Dan kalau di kelas saya program literasinya, anak-anak itu saya suruh nulis. Bentar. Saya suruh nulis. Ini kok mouse-nya. Saya suruh nulis, kemudian mereka menempelkannya di papan pajangan di belakang. Nah, di papan pajangan ini berisi tulisan-tulisan anak-anak dari absen 1 sampai absen nomor 30. Jadi saya buatkan semacam sticky note yang saya lubangin, kemudian digantung pakai gantungan kunci, tapi gantungan kuncinya yang bisa buka tutup biasa seperti ini, jadi tidak perlu yang gantungan yang melingkar itu, jadi semacam ya kayak penjepit gitulah, tempel. Nah itu untuk siasat terkait dengan sumber belajar. Sumber belajar saya cari bisa dari mana saja, saya bisa browsing, bisa cari di banyak itu sumber-sumber referensi terkait dengan buku-buku bacaan terkait anak-anak di baik dari kementerian, dari balai bahasa juga ada. Nah, kemudian jika ingin lebih ideal lagi ya, sumber belajar yang kaya ya seperti dari SDN Surgi Mukti 4 ini, saya berdasarkan paparan dari guru dari sekolah ini, mereka mengadakan kerjasama dan sering melaksanakan membuka open donasi lah melalui akun-akun guru, kemudian akun sekolah, bagi lingkungan terdekat atau siapapun yang perhatian kepada pendidikan, kata mereka, yang mau mendonasikan buku bacaan kepada anak-anak seperti itu, dan juga aktif mencari mencari sponsor lah dalam tanda kutip seperti itu. Nah, jadi begitu sih Bu, beberapa siasat yang bisa strategi yang bisa dilakukan ketika kita menemui sebuah keterbatasan mungkin. Nah, gitu Ibu. Terima kasih Bapak, super sekali. Siap. Juga Bapak untuk mengisi pojok baca itu atau pojok literasi itu kira-kira buku yang seperti apa sih Pak cocoknya? Apakah Baik. apakah semuanya sastra atau boleh dicampur juga dengan non fiksi gitu? Yang bagaimana Pak? Ya. Mungkin disesuaikan ke tingkat umur saja mungkin. Kalau di kelas rendah itu biasanya bacaannya ya dongeng seperti itu nggih, ya kebanyakan fiksi lah. Fiksi-fiksi terkait dengan fabel mungkin ya,
serial-serial yang mana buku tersebut halaman per halamannya mayoritasnya gambar. Nah, kalimat per kalimatnya lebih sedikit lah proporsinya. Jadi lebih banyak gambarnya, lebih besar gambarnya. Itu biasanya untuk karakteristik buku-buku di kelas rendah, kelas 1, 2. Sedangkan di kelas yang kelas atasnya 4, 5, 6 itu juga sudah mulai bisa dimasukkan buku-buku teks non fiksi mungkin ya. Non fiksi di sana ada mungkin apa namanya sejarah, kemudian bisa kalau ada buku-buku novel, kalau ada cerita-cerita tentang kepahlawanan, cerita rakyat itu juga bisa. Nah, jadi terkait itu memang bebas, hanya mungkin disesuaikan saja dengan perkembangan siswa. Nah, seperti itu Ibu Alfi. Siap. Pak, terima Ada lagi? kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Sada nih, Pak. Oke, Monggo Pak silakan Mas Sada, Ada. silakan. Izin Ibu Moderator. Monggo, silakan. Ini saya terus terang aja Pak, ini kelas Pak Arif ini sangat menarik kalau ulun melihat. Luar Asli biasa. sangat menarik. Ini ulun Warisan, Mbak. berbagi pengalaman sedikit, ternyata Iya. apa yang saya lakukan ini jauh-jauh yang ulun lihat sekarang. Ini saya ini kan 1 semester ini sudah ATM lah, amati tiru dan modifikasi. Saya punya adik di SMP, dia itu tiap hari Rabu melakukan kegiatan literasi. Nah, itu saya ATM di kelas saya. Seperti yang dikatakan Pak Arif tadi, membawa buku yang ulun sarankan ke anak-anak itu yang non pendidikan. Jadi biar anak-anak ini lebih suka, dia lebih bersemangat. Nah, ternyata tadi saya sendiri mendengar ada kata-kata pematik literasi di kelas. Jadi ulun rasa ulun ini masih kurang jauh apa yang ulun lakukan agar literasi di kelas saya ini lebih maju lagi. Ulun izin nanti mungkin mau ATM beberapa yang ulun suka tadi yang ditempel pakai sticky note tadi. Ulun nanti izin modifikasi ya Pak Arif ya. Silahkan Pak. Oke, monggo silahkan. Baik. Sip. Itu Terus merupakan ada salah satu apa namanya Oke. sudah budaya usaha untuk membudayakan literasi yang luar biasa dari salah satu yang Pian lakukan tadi. Terus yang kedua Pak, ini bagaimana Pian itu menjaga agar pematik-pematik ini tetap rapi Pak, tetap rapi tidak rusak itu bagaimana Pak? Karena kan kita tahu sendiri yang namanya anak-anak itu pasti ya aktifnya luar biasa. Oke, langsung dijawab nih. Siap. Baik, jadi benar sekali ya. Itu memang tantangan luar biasa. Ya itu perlu proses memang. Dan sampai kepada budaya itu ya prosesnya ya tidak sebentar begitu ya. Yang jelas kalau yang sering saya lakukan dengan anak-anak yang jelas kita bikin bersama. Jadi kita bikin bersama, ketika bikin bersama mereka akan lebih menghargai apa yang mereka sudah bikin, apa yang sudah mereka buat seperti itu biasanya. Dan alhamdulillah kalau di kelas ulun sih tidak sampai kepada tahap apa namanya yang merusak atau apa dan sebagainya, tidak. Alhamdulillah. Karena memang relatif sudah terbentuk budaya pada tahap awal seperti itu. Karena memang faktornya bisa pertama mereka tidak merasa terlibat, mereka tidak merasa memiliki, kemudian yang kedua mereka merasa tidak tertarik sehingga apa namanya semacam kayak itu aja mungkin seperti itu karena mereka tidak tertarik, kemudian ya itulah beberapa. Jadi memang pertama kali itu yang ditumbuhkan adalah motivasinya. Yuk kita sama-sama kayak apa caranya supaya kita itu rajin membaca ya, supaya kelas kita literat, supaya kita apa namanya bisa membuka jendela dunia lah, membuka cakrawala melalui membaca itu tadi. Nah,
Dan itu memang tantangan. Sampai sekarang pun anak-anak juga belum bisa autopilot, misalnya tiba-tiba ada jam kosong buka buku, itu sebenarnya belum sepenuhnya penunjang juga. Hanya ada mungkin beberapa ya, belum budaya terkait membaca ini juga luar biasa, diberikan penguatan terus lah. Ya, tapi kalau ya setidaknya kita sudah berusaha gitulah ya. Jadi mudah-mudahan usaha kita itu ya adalah sedikit demi sedikit bisa membentuk budaya literat bagi anak-anak kita. Begitu, seperti halnya apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sada, itu bagus sekali, dan memang anak-anak itu lebih suka buku-buku yang seperti itu, buku-buku non pendidikan, karena mereka sudah jenuh dengan buku-buku pelajaran, jadi yang dibaca itu, atau bahkan buku agama. Anak-anak kalau di kelas ulun fenomenanya mereka suka dengan sejarah-sejarah ini, sejarah para sahabat Nabi. Kebetulan di kelas ada buku seperti, mereka semacam merasa termotivasi atau merasa amazed gitulah, merasa takjub, merasa bersemangat mendengar cerita-cerita yang religi seperti itu. Nah, jadi itu salah satu karakteristik siswa ya di kelas ulun kayak gitu. Kemudian ya itu dulu deh. Saya rasa cukup, Pak Sada. Bagaimana? Siap, Pak. Jadi anak-anak dilibatkan. Betul, jadi supaya mereka merasa memiliki. Nah, Iya. ini loh, dan selalu diingatkan. Memang pasti ada 1-2 orang yang tangannya terlampau kreatif ya, yang kadang-kadang kita sebut sebagai usil. Ada memang, tapi dengan sendirinya. Ketika temannya tidak ada lagi, dia akan merasa, oh berarti jangan seperti itu. Oh berarti saya harus menjaga, saya harus merawat dan sebagainya. Ya begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, mantap Bapak Sada. Saya juga minta izin deh Pak, ikut-ikutan Silakan. nih, ikutan Silakan. eh, Iya. menempel-nempel juga. Jadi di sini memang di kelas ini ada semacam program literasi menggunakan ini, pakai pakai kupon ya. Jadi kalau di kelas ini pakainya kupon tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang mana itu nanti akan direkap dalam 1 semester untuk dijadikan tambahan nilai. Sebentar, saya akan tampilkan dari sisi depan kelas. Ini sisi samping. Oh ya, ini salah satu hal yang menarik juga, dan ini warisan dari kelas Pak Tasrifin dahulunya. Di kelas ini ada pojok apresiasi bagi siswa. Kami menyebutnya Duta 7K setiap bulan. Dari siswa mempolling teman-temannya siapa yang paling memberi karakter 7K terbaik untuk dipajang di sini. Setiap bulan berganti orangnya, bergantian. Kalau sudah terpilih maka tidak dipilih lagi. Namun dengan catatan juga jangan sampai kalau tidak terpilih lagi perilakunya malah tidak baik misalnya. Nah, itu maka akan dapat konsekuensi, mungkin dilepas atau dan sebagainya. Nah, ini salah satu ini juga. Kemudian kalau yang terkait dengan literasi tadi, yang saya katakan kupon tadi, jadi di sini ada botol-botol gelas-gelas aqua kecil. Nah, gelas-gelas aqua ini sesuai urutan siswa, nomor absen siswa. Di sinilah tempat anak-anak meletakkan kupon. Kupon itu berisi apa kecil? Kupon kecil berisi apa judul apa yang dia baca dan tanggal hari tanggal mereka waktu membaca itu kapan. Nah, jadi itu dimasukkan, kemudian nanti akan dikumpulkan, direkap. Jadi bagian dari pendidikan. Selain gelas untuk wadah untuk literasi, juga ada wadah untuk Fit for School. Kalau di kelas kami ada istilah Fit for School, itu semacam gerakan makan buah bersama, kemudian gerakan gosok gigi. Jadi di kelasnya ada tempat gosok gigi, pasta gigi, dan odol masing-masing siswa punya. Jadi ketika dia gosok gigi, ketika dia bawa buah seminggu sekali hari Sabtu, mereka masukin kuponnya di gelas Fit for School. Kemudian juga ada satu lagi gelas itu nih, ya sudah dua wadah. Nah, dua wadah. Begitu. Ini
Posisinya yang sebelah kiri mana ya yang meja? Oh, tidak tampak rupanya. Nggih. Seperti itu saja, Ibu. Iya, Nah, mantap tuh, ini Pak. bagian dari Dari situ iya, sudah terpakai, Pak, ya, recycle-nya dapat, betul, 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 rekam adiwiatanya. rekam jejak, anak-anak, terus penilaian antar peserta didiknya juga dapat. Mantap sih. Betul. Bisa. Oke, Nggih. ada pertanyaan lagi nggak nih? Sanak-sanak seberataan? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kita bisa lanjutkan, Pak. Siap, saya lanjutkan ke numerasi ya. Iya. Baik, ini kayak numerasi, kebetulan ini saya sadur referensinya dari konsultan pendidikan dari Kementerian Pak Diki Susanto. Beliau pernah melaksanakan kegiatan webinar ya untuk numerasi, dan kebetulan saya juga pernah berinteraksi dengan beliau di tahun 2020 sehingga saya tahu betul bahwasanya beliau memiliki hasanah wawasan baik terkait dengan konten materi maupun terkait pedagogikalnya, cara ngajarnya untuk matematika itu luar biasa. Beliau banyak sekali itu punya referensi. Ini diawali dengan contoh soal AKM ya. Saya rasa Bu Bantian sudah kenal beratnya soal AKM, ada stimulus dan sebagainya. Kemudian ini konten tentang AKM sendiri tadi sudah dibahas, kita skip saja. Selanjutnya ini adalah numerasi. Nah, apa itu numerasi? Oke, numerasi itu lebih besar dari matematika. Nah, itu saja kata kuncinya. Jadi matematika dinumerasi sebagai alat dan salah satu bagian dari numerasi dari matematika. Intinya kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Walaupun di sana ada matematika salah satunya untuk menjadi warga Indonesia dan warga dunia yang sejahtera. Nah, karena ketika mereka memiliki numerasi yang baik, insya Allah dia akan memiliki keterampilan berpikir kritis yang bisa menunjang untuk kesejahteraan dan kesuksesan hidupnya. Seperti itu. Ini untuk komponen numerasi ya dan literasi. Ya, ini kalau disandingkan seperti ini. Kalau di numerasi, aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian untuk kontennya, proses kognitifnya, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kalau di literasi tadi kan menemukan, interpretasi atau memahami, baru evaluasi, refleksi. Kalau di numerasi, 3. Pemahaman, penerapan, penalaran. Ini sama dengan level soal. Biasanya kalau tim penyusun soal ujian itu bikin soal dalam bentuk 3 level. Level 1 pemahaman, level 2 penerapan, level 3 penalaran. Serta konteksnya, kalau konteksnya sama, personal, sosbud, dan saintifik. Bentuk soalnya pun sama. Ini distribusi soal berdasarkan level kognitif, konteks, dan domain. Nah, untuk levelnya knowing, applying, reasoning paling besar di applying atau penerapan. Yang paling sedikit di penalaran. Knowing atau pemahaman tadi 30%. Untuk domainnya paling banyak di domain bilangan, konsep, dan operasi. Untuk pengukuran geometri data ketidakpastian sama 25%, dan terakhir untuk aljabar ya kalau ini tahapan berpikir anak terkait dengan aljabar ini sudah ke operasional formal atau sudah ke abstrak, jadi memang lebih sedikit. Selanjutnya untuk konteksnya personal 60%, sosbud 30%, saintifiknya dibagi 2, intra matematika dan ekstra matematika. Scientific intra itu berarti terkait dengan matematika itu sendiri, kalau ekstra berarti terkait dengan ilmu lainnya. Misalnya keilmuan tentang sains, tentang misalnya kesehatan, kedokteran, dan sebagainya itu masuk ke ekstra matematika untuk di scientific. Levelnya seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ini aspeknya, saya rasa kada usah dibaca semua gini lah, kita cepat saja. Ini untuk applying, ini untuk reasoning atau penalarannya. Ini untuk kontennya ada 4 tadi sudah juga. Dan ini adalah temanya. Tema di AKM itu linear dengan tema di
PISA pakainya tema ini juga, SDGs, Sustainable Development Goals, semacam apa namanya ya, tujuan pembangunan berkelanjutan lah istilahnya di dunia, di PBB ini kayaknya nih. Nah, ini untuk learning progression-nya atau cakupan kompetensinya dari bilangan, kemudian bilangan ada cacah, pecahan, berikutnya ada perpangkatan, ada FPB, KPK, biasalah ya, soal cerita penalaran. Kemudian geometrinya semua bangun datar, banyak. Bangun ruang ada beberapa di sini, bangun ruangnya balok, kubus, prisma, tabung, tidak semua. Jadi di sini kayak 5 kerucut bola, sepertinya tidak ya. Jadi skopnya di balok, kubus, prisma, tabung. Kemudian untuk pengukurannya satuan panjang, berat, volume, dan waktu ya. Debit kayaknya kada ada nih, berarti panjang, berat, volume, waktu saja. Selanjutnya mengenal menggunakan satuan luas, volume. Kemudian ada aljabarnya persamaan sederhana. Persamaan sederhana, ada pola gambar, pola bilangan, melanjutkan pola. Kemudian untuk data dan peluangnya, ya penyajian data sederhana dan menentukan kejadian yang lebih mungkin, ya, ini Pak, peluang. Nah, ini untuk materi ke ANBK-nya terkait dengan numerasi. Nah, ini selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana strategi meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak kita. Ini materi saya sendiri juga masih sama-sama belajar. Saya belum semuanya juga menerapkan apa yang akan saya sampaikan. Jadi sama-sama sambil belajar, Bapak Ibu lah. Jadi strategi pertama ini menurut sumber dari Pak Diki, konsultan pendidikan matematika di Kementerian. Kalau mau browsing, ketik aja di Google Diki Susanto Universitas Calvin Teknologi. Ya. Beliau pasti banyak muncul tuh kementerian-kementerian. Ya. Walaupun beliau dosen, tapi sering dijadikan konsultan, karena ya konsultan lah. Ini strategi pertama membuat stimulus visual dalam kelasnya. Sama seperti literasi tadi. Nah, jadi pertama itu harus ada stimulus visual supaya anak tertarik. Ya, itu contohnya seperti pada gambar. Pintu kah diolah menjadi apa namanya? Petunjuk besar derajat ya, ada busur di sini di pintu. Kemudian tangga boleh disulap atau di kelas ada ukuran tinggi badan. Nah, ini paling sederhana bisa dilaksanakan. Di kelas ada ukuran tinggi badan, itu anak sudah mengenal satuan panjang ya, sentimeter. Kemudian ada dinding terkait dengan konsep-konsep matematika. Kemudian selain stimulus visual berupa matematika secara internal, maka juga bisa dibuatkan matematika secara ekstra matematika. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya di luar mapel matematika, tetapi terkait. Ya, di sana ada. Ada poster-poster kesehatan, waktu minum air putih terbaik, kemudian berapa asupan minimal untuk minum air putih dalam sehari, dalam satuan volume kan, berarti ada mililiter, ada liter di sana. Kemudian ini misalnya di kelas Bian ada langkah cuci tangan pakai sabun, ada istilah ada petunjuk apa ini durasi ya 20 detik katanya. Nah, ini bisa jadikan bahan diskusi. 20 detik itu berapa menit? Kemudian kalau dianalogikan dengan kegiatan apa yang lamanya kurang lebih sekitar 20 detik, misalnya menyanyi lagu apa, balonku kah, misalnya sambil cuci tangan nyanyi balonku ada 5, itu sudah belajar analogi perbandingan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menyediakan buku dan permainan. Wah, ini adalah salah satu bentuk memberikan stimulus supaya anak semangat belajar numerasi. Nah, bisa pakai main ular tangga, monopoli, dan sebagainya. Badaku, ya ini kita menyambat badaku aja. Nah, yang dua strategi tadi, strategi 1 dan strategi 2 ini agaknya penyaman
melaksanakannya. Ibaratnya 2-3 hari gin kawa kelas disulap jadi literasi numerasi gitu, atau menyediakan ini, yang penting sumber dayanya ada. Yang memang jadi PR besar yaitu 2 hal ini. Nah, perubahan mindset, yaitu growth mindset dan mathematical mindset, ujar Pak Diki ya. Jadi beliau mengambil referensi dari Pak Carol Dweck dan Joe Boaler. Growth mindset sendiri ini istilah yang sekarang nih sedang naik daun. Ada di mana-mana kayaknya nih, di pendidikan sekolah penggerak itu ada. Yang belum tahu, kalau di guru penggerak kayaknya ada juga ini. Bahkan Pak Dirjen kita, Pak Iwan Sahril, kemarin baru saja posting terkait dengan kegiatan beliau di Manado. Beliau juga ada menyinggung tentang growth mindset ini. Dan ini memang luar biasa, salah satu kata kunci yang membawa perubahan, membawa pergerakan supaya pendidikan kita lebih maju lagi. Apa itu growth mindset dan mathematical mindset? Yuk kita coba belajar bersama. Ulun juga sambil belajar, Bapak Ibu. Nah, jadi dari slide yang ditampilkan oleh Pak Diki, gambarnya seperti ini, penganalogian perbandingan antara growth mindset dan fixed mindset. Jika ditelaah dari bahasa sendiri, kalau growth itu kan artinya tumbuh, ya, tumbuh. Ada gambarnya pohon sedang tumbuh. Mindset itu pola pikir, sedangkan fix berarti pola pikir yang sudah terkunci, fix, kada mau berubah lagi. Nah, ibaratnya seperti itu. Itu poin-poinnya ada di bawah ini. Bagaimana kita menumbuhkan growth mindset kepada anak-anak kita supaya mereka suka dengan tantangan, gigih menghadapi rintangan, selalu berusaha, pantang menyerah, belajar dari kritik, dan menjadikan karya atau kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi, bukan malah julid. bahasa ininya aja julid ya. SMS ya, susah melihat orang senang, ya, senang melihat orang susah. Nah, kayak apa caranya supaya anak kita punya ini ya, semangat, pantang menyerah, dan selalu berpikiran positif. Jadi menjadikan kesuksesan orang lain sebagai inspiratif. Nah, bagaimana peran kita, pembelajaran kita di kelas? Nah, itu hanya kita yang bisa menjawab dan untuk ditindaklanjuti di kelas kita. Nah, yang berikutnya terkait dengan pola pikir tadi, ini strategi ketiga, menyampaikan pesan positif. Nah, jadi di dalam kelas matematika atau numerasi itu sendiri ada beberapa norma positif. Pertama, setiap orang itu bisa belajar matematika sampai tingkat tertinggi. Kita berikan pemahaman ya, semacam doktrin lah pada anak-anak. Nah, pian itu pasti bisa, ya pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting belajar, ikuti perintah arahan dari bapak atau dari ibu, juga semangat giat belajar. Insya Allah pasti bisa. Mau jadi apapun pasti bisa. Kemudian yang berikutnya, kesalahan sangat berharga. Jadi kesalahan jangan dianggap sebagai aib. Salah itu tidak apa-apa, sangat berharga. Dari salah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, pertanyaan itu sangat penting, ya. Jangan malu bertanya. Matematika itu tentang kreatif, masuk akal, tentang hubungan, tentang komunikasi, ya. Jadi ada unsur logika, ada kreativitas. Nah, ini luar biasa. Selanjutnya, kedalaman jauh lebih penting dari kecepatan. Nah, jadi mulai sekarang kita kurangi memuji anak yang cepat dalam berhitung matematika. Nah, karena cepat itu bukan tujuan utama dalam matematika. Matematika atau di numerasi itu kedalaman jauh lebih penting. Kecermatan mereka dalam menyelesaikan masalah itu jauh lebih penting dari sekedar kecepatan. Karena kalau kecepatan ini biasanya munculnya di soal-soal yang tipenya lots. Tipe lots, kecepatan. Ini belajuan berhitung aja. 25 kali 5 tambah 10 bagi 2 kali berapa dan seterusnya. Dia bisa jadi cepat. Tapi ketika ketemu soal yang bernalar, orang-orang yang terobsesi dengan kecepatan, ini kadang dia malah bisa terjerumus, bisa terjebak ke dalam kecerobohan dia dalam obsesi tentang kecepatan dalam mengerjakan itu. Nah, sehingga dalam soal-soal bernalar, soal-soal matematika itu kecermatan lebih penting, kedalaman, pemahaman. Walaupun kecepatan itu juga perlu juga diperhatikan, tapi utamanya harus cermat. Nah, berikutnya,
Kelas matematika adalah tentang belajar, bukan mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, ini di kelas matematika. Think positif katanya. Ini menurut Joe Boaler. Selanjutnya ini intermezzo ya. Boleh ini kita coba 2 menit lah. Ini ada soal sederhana Bapak Ibu. Di sana ada soal cerita ya. Untuk konser musik rock katanya. Sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang, ukuran panjangnya 100 meter, lebarnya 50 meter, disiapkan untuk pengunjung. Tiket terjual habis, bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya pengunjung konser tersebut? Ini soal sederhana, soal analogi biasa, tidak ada aljabar, tidak ada persamaan di sini. Ini cukup ya sebenarnya dilihat saja sudah tahu dengan konsep geometri ini mainnya di konsep luas. Nah, kira-kira jawabannya apa ini Bapak Ibu? Boleh silakan ketik di kolom chat. Nah, kita ingat mathematical mindset, salah itu kata Bapak Ibu. Ayo monggo para sanak-sanak seberataan dijawab di kolom chat. 2 menit ya. Mudah-mudahan bisa. Ini jawab apa namanya yuk? Jangan pakai kira-kira juga. Tapi kira-kira di sini harus berdasarkan estimasi asumsi, berdasarkan asumsi yang logis. Oke, sudah mulai banyak alhamdulillah, ada yang jawab 5.000. Maaf kalau salah, ada apa-apa salah, Ibu. Bu Reski santai aja. Ada Pak Nur Alim, ada Pak Sada, ada SDN berapa ini? B katanya. Oke, kita tunggu silakan. Ada 27.000 peserta di room ini. Mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi. Pak Yandi, wah ini 50.000 jar beliau. Oke, boleh. Silahkan yang lain Bapak Ibu. 40 detik lagi. Salah. 70 detik. Semenit lebih masih. Silahkan Bapak Ibu. Pak Hendro 5.000. Terima kasih. Pak Abdul Hamid jawab 20.000. Kata Pak Abdul Hamid. Siap. .5.100 lompat pagar. Oke. Oh, ini bernalar kritis luar biasa ini Ibu ya. Ibu Reski ganti jawaban boleh. Silahkan Ibu. 100.000. Siap. Boleh. Pak Aryo 100.000. Siap. Panjangnya 100 meter ya, lebarnya 50 meter. Yaitu seperti lapangan, kurang lebih lapangan bola. Iyalah, lapangan bola itu berapa ukurannya enggak apa lu. Ya. Di sini tidak diceritakan panggungnya di mana ya. Intinya 100 meter kali 50 meter itu disiapkan untuk pengunjung di luar panggung lah. Namun ada panggungnya karena dihitung pulang panggungnya berapa luasnya ya ada yang takun gitu semalam pas bimtek di dinas. Iya, tidak dihitung. Oke, 20 detik lagi. Ada Ibu Darmayanti 50.000 katanya. Siap. Ada lagi, silahkan. Boleh perwakilan yang 5.000 atau perwakilan yang 50.000 atau 20.000 ingin menyampaikan pendapat, pandangan terkait dengan asumsi mengapa menjawab seperti itu. Nah, silahkan. Boleh angkat tangan. Tolong. Yang Ada menjawab ingin menyampaikan? sanak-sanak, ayo. Oke, ini ada Ibu Winarti, Bu Sri ya, 20.000 katanya. Wah, boleh, silahkan.
Siapa yang mau duluan menyampaikan ya semacam alasan lah kenapa memilih 5.000 atau 20.000 atau 100.000 atau 50.000? Malu-malu rupanya ya. Ini kedada door prize-nya kayaknya ini jadi kurang semangat nih Bapak Ibu. Ada door prize-nya, ada. Oh ada kah? Nah tuh Bapak Ibu panitia menyiapkan door prize. Silahkan. Ada door-nya pasti ada prize-nya. Mantap. Siapa nih? Tunjuk aja ke Pak. Monggo Bapak ditunjuk aja Pak. Silakan. Bu Alfi Siap. deh yang tunjuk. Oke. Kelas saya tunjuk. Paling pertama tadi Ibu Reski, tapi Ibu Reski berganti jadi Bapak Nur Alim Riyadi. Bapak Nur Alim Riyadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Nur Alim Riyadi apa kabar? Baik. Dari mana Bapak Nur Alim? Dari Kandangan. Oke, dari Kandangan. Bapak, kalau dari Kandangan lah, menyimak luar biasa. Iya, luar biasa. Memang keluar dari daerah sampai keluar galaksi bisa jadi, Pak. Sip. Silahkan Bapak Silakan, Nur Pak. Alim. Itu karena tadi kan lapangannya berbentuk persegi panjang. Jadi ulun kalikan 100 meter kali 50 meter. Nah, jadi 5.000. Iya. Dengan asumsi 1 meter 1 orang. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa. Nah. Beri aplaus buat Pak Nur Ali. Boleh jawaban yang lain, silahkan. Pilih jawaban yang ini lagi ke Pak, yang berbeda ke Pak. Coba Bapak. Satu lagi, silahkan. Supaya kita, ini sudah jam berapa nih? Waduh, parah jam 10 sudah. Udah kerasa. Ibu Reski deh, ganti jawaban 100.000 sama Aryo nih. Mana dari 5.000 ke 100.000 Ibu Reski? Bisa dijelaskan Ibu Reski? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Reski, iya Ibu Reski monggo. Ibu Reski dari mana dulu nih? Mohon izin lah, ulun dari Kabupaten Banjar. Oke. Tadi jawabnya 20.000 kalau berdasarkan rumus matematika panjang dan lebar. Tadi kan, tapi pertanyaannya berapakah kira-kira banyak pengunjung konser tersebut? Kira-kira kata kira-kiranya itu kadang mengarah ke rumus matematika, tapi perkiraan kita bisa aja 1 meter tuh diisi oleh 20 orang. Kadang-kadang lah. Jadi 20 orang itu tuh bisa dikalikan dari hasil luasnya tadi, panjang lebar tadi. Jadi jawabannya 100.000. Oke, apalagi ditambah pengalaman lah Bu lah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Reski, terima kasih Ibu Alfi, terima kasih Pak Nur Alim. Wah, sudah memberikan tanggapan yang luar biasa ya. Jadi memang di sini berdasarkan asumsi ya, berdasarkan asumsi benar ya. Tapi terkait dengan asumsi sendiri di sini ada memang diberikan semacam deskripsi ya di soal. Katanya tiket terjual habis, bahkan banyak fans yang berdiri. Banyak fans yang berdiri. Dari analogi yang disampaikan Pak Nur Alim tadi sudah tepat ya, 100 meter kali 50 meter, kemudian kita analogikan 1 meter persegi itu muat berapa orang, seperti itu. Oke, kalau menurut Pak Nur Alim tadi 1 meter muat 1 orang. Kalau dengan kondisi seperti yang disampaikan pada soal, kira-kira memenuhi atau tidak ya? Kalau 1 meter 1 orang, 1 meter persegi. Agaknya lengang sekali nggih. Luas ya, 1 meter 1 orang tuh kayaknya
terlalu luas. Kira-kira 1 meter persegi itu bisa diisi berapa orang, Pak? 2, 3 ya. Atau 4 Anggap aja orang kayak nih, kata keramik di rumah. Ibu Ina. Ada yang isi chat? Oke. 1 meter Ibu itu Winarti 1 meter muat 4 orang. Wah, oke. Kalau 1 meter muat 4 orang berarti jawabannya kalau 5 kada dapang lah. 5 kali 5.000 25.000 ya. Kalau 4 kali 5.000 berarti 20.000 ya, C ya, yang memenuhi. Itu kalau 4 orang. Kayaknya masuk tidak ya, logis tidak. Nah, kemudian kayak apa kalau jawab yang 50.000? Kalau 50.000 berarti 1 meter diisi 10 orang. Atau bahkan yang 100.000 kata Ibu Reski bisa 20 orang 1 meter persegi. Mungkin kalau penontonnya di stadion, mungkin yang tempat duduknya bertingkat misalnya. 1 meternya tuh berlapis tapi boleh bisa seperti itu. Tapi secara logika ya, ini ada yang berduduk, ada yang berdiri, jar Pak Alim. Baik, ada yang Bambin. Pak Aryo. Iya, Pengge. Iya, jadi ini kalau dari kunci jawaban, Bapak Bula, kalau jawaban yang berikutnya bisa aja pian perdebatkan. Kalau dari kunci jawabannya adalah C, Bapak Ibu, 20.000. Oke. Iya. Oke. Tapi kan banyak ya. Karena ini masih kira-kira ya. Kira-kira itu ya begitulah. Banyak versi ya, tergantung asumsi. Nah, tuh jar Pak Yandi Baham Bintung Undeni. Wah, ini pecah itu ya. Apa namanya? Ambiar. Sobat Ambiar. Siap. Izin melanjutkan Bapak Ibu. Ya, Akan ulun percepat sedikit nih supaya ini. Kemudian ini ada istilah lagi, menghargai perjuangan dan kegagalan. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Notisnya berhenti memuji berlebihan peserta didik yang cepat dalam matematika. Kemudian misalnya bagaimana kita menanggapi kesalahan, memberikan respon kepada anak yang salah. Ini misalnya contoh, 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 2/7. Nah, benar atau salah? Jelas. Salah, nggih. Karena nggak boleh. Penyebutnya 3/4 langsung ditambahkan 7, 1/1, 2-nya benar, tapi bawahnya nggak bisa. Nah, apakah kesalahan seperti ini sering ditemui? Jelas sering kalau di kelas ulun. Kelas ulun kadang sering muncul jika memang di asesmen diagnostik awal. Mereka mengingat, merecall kembali. Padahal kelas 6. Kelas 6 beri soal kayak ini, ada yang masih jawab seperti ini. Ya, karena mungkin dampak pandemi, loss learning, dan sebagainya lah ya. Sehingga kita gimana kasih responnya? Nah, harapannya memang kita tetap harus memberikan respon positif. Jangan langsung menjustifikasi salah, nah kayak pian ini dasar kada bisa dan seterusnya. Nah, harapannya tidak seperti itu. Dan ulun yakin beban pian juga tidak seperti itu. Jadi berikan tetap respon positif. Misalnya, nak, kalian itu sudah jawab benar. 1 tambah 1, 2. 3 tambah 4, 7. Tapi itu misalnya pada operasi bilangan cacah. Nah, sekarang ini kita bicara operasi bilangan pecahan. Nah, maka ada aturan-aturan yang mengatur tidak seperti itu, ya, tidak sama dengan bilangan cacah biasa. Nah, yuk kita belajar lagi misalnya, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya untuk strategi kelima, menggunakan alat matematika. Media alat ya, ini tidak harus alat yang pabrikan. Bisa aja misalnya pakai meja, kursi, batu, daun yang ada di sekitar siswa dijadikan sebagai alat matematika. Nah, boleh sedotan, tusuk gigi, dan sebagainya. Itu bagian dari visualisasi supaya yang abstrak jadi konkret, karena kita tahu semua anak SD perkembangannya menurut biasa ada di tahap operasional konkret. Yang keenam, menekankan fleksibilitas dari bilangan. Pikirkan cara mendapatkan jawaban 18 kali 5. Tanya, gambarkan. Jadi anak diberikan keleluasaan, diberikan ke fleksibilitas ya, kefleksibelan ya. Nah, di sini ada jawaban Neil dianalogikan 18 kali 5, 9 kali 5-nya kali 2. Ricardo kayak gini, Sami pakai perkalian 10, 10 kali 5, 8-nya kali 5 misalnya, dan seterusnya. Ini adalah jawaban anak-anak yang menunjukkan gambaran matematika itu fleksibel. Ya sederhananya gini, kita jangan mudah lagi memberikan soal kepada anak-anak. 5 tambah 5 sama dengan berapa? Misalnya 10, Pak. Oke.
Sekarang gimana supaya anak itu lebih fleksibel? Dibalik pertanyaannya, nak 10 itu operasi bilangan berapa saja ya? Yang hasilnya 10. Ya. Lalu itu akan lebih fleksibel. Oh, ada yang jawab 1 tambah 9, 2 tambah 8, 5 tambah 5, dan seterusnya. Atau mungkin ada yang konsep pembagian juga boleh. 20 bagi 2, Pak, Bu, boleh juga. Nah, itu akan fleksibilitas bilangan itu akan muncul di sana. Jadi soalnya diubah jadi yang tertutup menjadi lebih terbuka. Contohnya seperti ini ya. Misalnya ada bungkusan roti, ini soal penalaran tapi sederhana. Angkanya kecil. Tugasmu adalah memilih roti yang sesuai hingga berjumlah tepat 12 buah roti. Maka akan banyak opsi, banyak pilihan. Boleh 5 tambah 3 tambah 4. Atau mungkin 5 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Satunya ada 4. Juga boleh. Atau cara yang lain, 1 tambah 2, 1 dan seterusnya sampai ketemu 12. Batasi misalnya anak pian dapat 3 pilihan, 3 cara, dapat nilai penuh 100 misalnya untuk satu soal ini. Nah, itu juga boleh. Atau yang lebih, boleh juga diberikan penguatan yang lain. Nah, seperti itu. Contoh soal sederhana. Ini kalau di kelas 1, karena memang ANBK ini di kelas 5 dan tidak bisa simsalabim guru kelas 5 langsung menyulap nilai ANBK sekolah jadi baik kalau tidak berjenjang dari kelas sebelumnya. Maka pembelajaran numerasi yang number sen yang mengedepankan fleksibilitas bilangan tadi atau yang menggunakan strategi terkait dengan alat, kemudian growth mindset dan sebagainya itu harus dimulai dari kelas 1, kelas 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi contoh untuk sumber belajar di kelas 1 misalnya, ini saya ambil referensi dari modul kementerian, modul literasi numerasi. Dan kementerian sudah menyusun modul literasi numerasi. Bagus sekali Bapak Ibu. Saya berikan rekomendasi pian-pian untuk mengambil sumber belajar di sana. Nah, ini adalah cuplikan-cuplikannya. Ini kelas 1, mereka bisa belajar activity based learning ya, berbasis aktivitas, menghitung, membilang benda-benda di rumah misalnya, ini jadi PR. Kemudian di kelas bikin karya seperti ini. Kemudian ini yang sudah tahap semi konkretnya pakai simbol-simbol seperti ini. Ini nilai tempat 15 ya. 15 itu 1 puluhan 5 satuan kayak. Jadi pakai kartu seperti ini, merah, kuning, merah 10, 5 gabung jadi 15. Jadi anak tahu 1 ini bukan nilainya bukan 1, tapi 10. Nah, kalau anak yang belum paham memvisualisasikan konkretnya 10-nya dari mana, bingung. Kalau diginiin jadinya enak, tinggal dibuka. Ini 1 ini 10 loh, nak, nggak percaya. Yuk kita lihat. Kering. Nah, 10 kan? Nah, misalnya seperti itu. 100 dan sebagainya. Dan ini lampiran model ajar bahan ajar ini sudah ada di buku numerasi tersebut. Yang ini kalender bisa jadi sumber, kemudian ini juga kelas 4 ini menghitung telur. Harga 1 telur ayam adalah 1.800. Tunjukkan bagaimana cara menggambarkan nominal 1.800 ini pakai koin-koin yang tersedia. Nah, ini fleksibilitas bilangan tadi. Yang 10 itu bisa operasi hitung dari berapa saja misalnya. Nah, kalau telurnya 4, nah soalnya intalu aja, tapi ini di sini kompleks. Ada operasi hitung perkalian, ada operasi hitung penjumlahan, ada pengurangan pembagian mungkin, nah, terusnya. Bagus, ini dijadikan lembar kerja sesekali ya, walaupun kadang-kala juga tiap hari karena mungkin nih berat di ongkos juga memprint atau mengopi dan sebagainya. Linknya silahkan pian cari aja di Google, link modul literasi numerasi bersama hadapi corona. Bersama hadapi corona. Nah, ini terakhir untuk materi hari ini, masalah matematika yang menumbuhkan keterampilan berpikir itu ada 6 poin pokok, yaitu 1, menggunakan beberapa metode, cara, atau representasi. Ya ini tadi ya, fleksibilitas bilangan tadi. Sifatnya inquiry, anak mencari. Berikutnya diberikan sebelum diajarkan caranya. Nah, kasih soal dulu, biar mereka berpikir, merasa tertantang, tapi tetap didampingi. Jangan juga diberi soal, tinggalkan ke kantor. Harus jingkar rekan-rekan di kelas tidak bisa menggawi. Maginya inya benci lawan matematika. Misalnya. Kemudian terdapat komponen visual, lantai rendah, langit-langit tinggi. Lantai rendah, langit-langit tinggi itu maksudnya soal tersebut bisa dikerjakan oleh range usia yang banyak lah intinya. Contohnya seperti soal yang tadi.
soal yang ulun berikan tadi, soal PISA tentang jumlah penonton, kita pun merasa terpantik, terpicu untuk ingin menjawab. Padahal itu soal SD, soal PISA, soal internasional memang, soal SD. Nah, itu maksudnya lantai rendah, langit-langit tinggi. Soal itu bisa memiliki jangkauan untuk bisa dikerjakan oleh banyak tentang usia. Terakhir, membutuhkan penalaran. Nah, itu Bapak Ibu untuk materi hari ini. Slide-slide berikutnya ini hanya dokumentasi referensi pembelajaran di kelas ulun ya. Mungkin juga Bapak Ibu sering atau melaksanakan strategi atau metode yang sama. Ya, jadi referensi saja ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya menemukan pendekatan nilai pi. Ini ritual wajib biasanya kalau di kelas ulun kelas 6 supaya anak tahu pi itu dari mana sih? 22/7 atau 3,14 itu asalnya, selidiki supaya kada hanya sekedar doktrin. Ingatin lah misalnya seperti itu. Ini luas permukaan bangun ruang, ya mengukur kotak kardus apa yang ada di kantin, di koperasi, angkuti ke kelas, kita ukur, kita hitung luas permukaan. Kemudian ini media untuk visualisasi pecahan, karena memang pecahan supaya kada muncul 1/3 tambah 1/4 sama dengan 2/7 tadi, ada baiknya diberikan semacam visualisasi berupa media, peraga. Ini permainan matematika board game tentang pecahan juga pakai dadu. Ini di kelas 6 juga nih kelas ulun. Kemudian ini pas tekana angin, apakah semalam maulah media, istilah nih media bola mesin hitung pecahan. Nah, jadi ya ini membantu anak-anak supaya bisa menyelesaikan algoritma atau langkah-langkah pecahan itu kan lumayan ribet lah Bapak Ibu lah. Perpecahan berbeda penyebut maksudnya, penjumlahan, pengurangan. Itu harus menyamakan penyebutnya, pakai apa, pakai KPK, kemudian mencari pecahan senilainya, mengoperasikannya dan sebagainya. Itu bagi anak-anak lumayan ya, lumayan berat ya, lumayan sulit. Sehingga ya ada beberapa hal yang bisa ulun lakukan dari beberapa referensi. Ya, begitulah. Selanjutnya ya ini pembelajaran di kelas ulun terkait nih literasi nih buat TV box. Ini unsur intrinsik cerita tokoh. Jadi anak-anak dipaksa membaca dalam tanda kutip menggunakan proyeknya membuat ini. Nah, ada dongeng, ada ini nih waktu BDR nih, waktu pandemi semalam nih jadi tugas. Dan ini jadi ajang kolaborasi anak dengan orang tua. Karena ada proses menggunting, menempel dan sebagainya. Di sini memang kalau anak kelas 4 ini waktu lu ngajar kelas 4 tidak bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang tua. Ini adalah hasilnya, outputnya. Ada kotak-kotak TV box, kemudian ada kotak senyum, kamus, kotak senyum, kamus. Nah ini yang ulun katakan gantungan kunci yang berjepit tadi. Kada gantungan kunci yang bukan yang melingkar itu masukkan tapi buka tutup. Ada kok di Shopee itu namanya binder clip kah atau apa namanya itu lupa. Shopee jangan iklan ini marketplace. Oke, ini selanjutnya ulun percepat saja ya peta 3 dimensi. Wah, ini ajaran almarhum Pak Jul ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Ini kemarin kita coba juga terapkan kalau numerasinya konsep skala, konsep bangun datar, kemudian proyek lampu lalu lintas ini terkait bangun ruang, jaring-jaring balok dan sebagainya. Kalau sainsnya jelas listrik. Kemudian ini teorema siklus air, ini bangun limas seperti itu. Kemudian ini apa nih? Ini IPA, ini rangkaian listrik tapi ekstra matematika. Matematikanya apa ini? Melihat nilai besarnya jeruk ini berapa pecahannya, setengah kayak gitu kan. Jadi ini anak-anak proyek menyalakan lampu, ini ada lampu kecil di bawah ini. Lampu menyala ini di bawah ini dari rangkaian listrik menggunakan buah jeruk. Terus ini IPA, eksperimen posisi benda, ini wawancara di kantin, ini market day, ini sekian, terima kasih. Nah, jam 22.00 pas jam 10, siap. Seperti itu Bu Alfi, silahkan dilanjut atau kita langsung tutup jika tidak apa-apa. Kalau memang sudah lelah, silahkan. Matur suksma Bapak. Siap, sami-sami. Suksma itu bahasa Bali ya. Matur suksma ya. Kalau rutam nuwus nih bahasa ini ya, Malangan ya. Bahasa Walikan. Terima kasih Bapak silakan. untuk numerasinya.
Gimana Hmm, teman-teman yang mau bertanya, monggo deh silahkan dipercepat kita ya. 29 ya, alhamdulillah luar biasa ini. Banyak yang Alhamdulillah. bergabung. Wah, termasuk ini ya, mantan ini, mantan bebuat juga ini. Mantan pacar. Mana Pak? Mantan pacar jadi bini. Ada sekalinya muncul. Silakan Ibu, Bapak. Ada pertanyaan dari Ismail Apa, Rahman apa dulu. nak? Boleh Bapak Ismail Rahman disampaikan pertanyaannya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gorontalo. Iya, selamat datang Bapak. Barakallah. Selamat bergabung Bapak. Ya, terima kasih. Saya baru mengikuti sehingga saya sudah tertinggal di materi-materi terakhir. Saya sangat tertarik dengan materi hari ini tentang numerasi dan literasi. Tapi saya hanya bermohon kegiatan seperti ini lebih diabdikan minimal 1 minggu 1 kali, supaya bagaimana cara memecahkan soal-soal numerasi yang ditampilkan oleh Mendikbud. Di daerah saya ya banyak yang sulit memecahkan, tapi di tampilan hari ini dengan bukti-bukti yang konkret dan nyata sehingga dapat menimbulkan minat belajar. Kami mengalami kesulitan dalam menerapkan soal-soal numerasi yang banyak pilihan dengan ditampilkan dengan gambar, itu banyak yang salah tebak. Oleh karenanya bagaimana ada yang trik-trik yang bisa pendekatan yang intrik terhadap pembelajaran numerasi, karena akan datang lebih berorientasi pada IT, pembelajaran secara online. Mungkin 1-2 hari ini kami akan memasukkan gladi dan merupakan satu rapor terhadap penilaian Mendikbud bila ANBK kami di bawah. Oleh karenanya kami mengharapkan lebih soal-soal yang spesifik dan pendekatan yang lebih literasi dan mengerti. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke, pertanyaannya trik untuk pembelajaran numerasi, Pak Arif. Monggo, Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak Ismail. Salam kenal, salam silaturahim dari kami di Kalsel ini ya, jauh-jauh dari Gorontalo, luar biasa. Jadi memang betul sekali kata Bapak, itu memang menjadi tantangan kita ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih cara memvisualisasikan, cara strateginya supaya anak itu tidak salah persepsi terkait dengan soal dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke apa yang telah Ulun kami sampaikan tadi, bahwasanya memang ini memang suatu proses yang tidak bisa dikatakan semudah membalik telapak tangan. ANBK kita tinggal 2 minggu lagi. Sedangkan mungkin kita melihat soal-soal simulasi kemarin saja tentang numerasi itu, murid saya aja banyak yang geleng-geleng. Aduh, gimana ini Pak? Karena apa? Karena memang mereka belum terbiasa melihat soal-soal yang sebenarnya sederhana, tapi dikemas menjadi lebih fleksibel. Dan jadi apa namanya, ada semacam variasi modifikasi begitu ya, yang mana memang soal-soal tersebut bisa dikatakan tidak rutin bagi mereka di sekolah. Nah, maka memang langkahnya ya kita harus bersabar, perlahan-lahan, mulai dari memberikan mereka motivasi supaya senang belajar matematika dengan cara stimulus-stimulus visual tadi, alat peraga media yang sesuai dengan karakteristik mereka, utamakan konkret dulu, ada bendanya, baru visual gambar ya. Kalau menurut teorinya Brunner kan enaktif dulu ya, yang benda nyata, misalnya operasi hitung perkalian 3x4 misalnya. Gimana 3x4 itu? Ya, tinggal tarik kursi ke depan, kursi kakinya 4, ya, anak suruh ngitung kaki kursi tersebut 3x4. Ya itulah operasi hitung 3x4 misalnya. 3x4 itu Nana 3 kali 4-nya. Jangan terbolak ya, jangan 4 kali 3, jangan 4 kali 3-nya.
terbalik, maaf. Jadi seperti itu hal-hal yang konkret, yang sederhana dimulai dari situ untuk membantu memantik anak supaya bisa bernalar. Baru nanti ke tahap gambar ya. Setelah itu baru ke tahap simbol ya, tahap ya simbol-simbol angka, simbol-simbol operasi seperti itulah. Nah, dan ini sekali lagi kita harus bersabar, tetap kita budayakan growth mindset, tetap semangat, pantang menyerah, hadapi tantangan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya apapun hasilnya, insya Allah itulah yang terbaik ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga. Menurut Ulun kayak itu. Mohon izin seperti itu, Bu Alfi. Terima kasih. Pak Ismail. Semoga bisa membantu ya. Penjelasan dari Bapak Arif luar biasa, super sekali. Untuk yang ketinggalan acara hari ini, kita bisa menonton tayangan ulangnya di YouTube channel Komunitas Alumni PGSD URM. Dan juga mohon diisi daftar hadir dan kuesionernya Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Arifiandi Hidayat. Bapak Arifiandi Hidayat, disampaikan pertanyaannya. Izin, jangan ngalih-ngalih suhu lah. Ini Pak GP, Pak pengajar praktik nih luar biasa. Oke, Siap. waduh. Mohon arahan. Itu diserang duluan gimana ini? Diserang duluan namanya ini. Mohon arahan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Arif Rahman Prasetya, lama nggak ketemu Mas ya. Siap. Sehat-sehat luar biasa. Ya. Terus apresiasi juga buat teman-teman tim dari KAP yang kayaknya semakin bulan ini semakin episode maju terus nih semakin ini ya, semakin good looking kayaknya narsumnya ya. Jadi Pak Sada, Pak Aryo, kita sadar lah kenapa kita kemarin di awal-awal episode ya. Itu memang supaya ada progres gitu. Narsumnya yang good looking. Gimana ya? Sebenarnya senang sekali melihat apa yang disampaikan oleh Mas Arif gitu kan. Suatu hal yang sebenarnya kita sebagai guru itu udah idam-idamkan lama gitu, tapi kadang itu tidak pernah terrealisasi, hanya ada dalam angan-angan dan dalam ucapan, tapi nggak pernah terrealisasi. Jadi untuk orang-orang yang seperti Mas Arif dan teman-teman yang lain yang sudah melaksanakan itu sebuah sebuah mudah-mudahan bisa jadi motivasi kita yang belum melaksanakan itu. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kalau kita bicara tentang asesmen Mas Arif ya, kalau kita bicara tentang asesmen atau AKM ini, kalau saya boleh ngutip dari ada salah satu teman ya, nama beliau Mujibur Rahman dari Hulu Sungai Tengah, kata beliau itu asesmen itu bukan nilai-nilai tapi data-data gitu. Jadi fokusnya sebenarnya bukan nilai gitu kan ya, untuk ANBK ini bukan nilai. Jadi bukan fokusnya bukan seberapa nilai yang nantinya didapatkan oleh sekolah, seberapa tinggi nilai yang didapatkan oleh anak, tapi data setelah terjadinya ANBK itu, setelah dilaksanakannya ANBK itu. Jadi saya sebenarnya lebih tertarik dengan mungkin seandainya Pak Arif bisa atau Mas Arif bisa menceritakan atau mungkin berbagi cerita gitu di sekolah Mas Arif, apakah ada tindak lanjut setelah ANBK yang pertama kemarin gitu. Karena kita tahu kan hasil ANBK itu adalah rapor pendidikan yang mana sekarang sudah ada PBD-nya ya, perencanaan berbasis data yang bisa kita akses. Ada sudah disiapkan gitu masukan-masukan dari pemerintah apa yang harus dilakukan dengan hasil ANBK sekolah kita. Kayaknya kalau menurut saya ini sih yang dilupakan oleh semua sekolah gitu. Saya bisa katakan semua sekolah gitu. Habis ANBK ya udah gitu kan. Ya udah ayo kita belajar lagi gitu doang. Nanti dipersiapkan dengan drilling soal atau tryout AKM gitu kan, yang seharusnya AKM itu dilaksanakan dengan apa adanya biar kita tahu datanya seperti apa yang apa adanya yang sebenarnya gitu, sehingga kita bisa melakukan perubahan. Nah, dari sekolah Pak Mas Arif kira-kira apakah ini dilakukan begitu? Apakah
Lalu bagaimana cara melakukan atau mengkomunikasikan dengan semua guru gitu. Kami juga punya gambaran, karena yang paling susah buat kami yang sebagai guru yang posisinya hanya sebagai guru ini kan kadang kita mau ngomong sama pimpinan gitu, ayo Pak, Bu, itu Mas Ada sudah tawa-tawa itu kemarin udah cerita-cerita. Mau apa namanya kita bicarakan kita hasil NBK ini sudah ada rekomendasinya gitu apa yang harus kita lakukan. Oh iya dong, tapi nggak pernah gitu. Bahkan ada yang menolak cara mentah-mentah gitu kan. Ya sudah, yang penting lakukan gitu. Nanti hasilnya bisa lah dibantu guru gitu. Buat apa ada NBK gitu. Sama aja dengan ujian nasional gitu kan, nggak ada bedanya. Nah kira-kira kalau Mas Arief ada nggak itu ya apa ya pengalaman gitu di sekolah Mas Arief, pernah nggak membicarakan tentang hasil ANBK ini atau rapor pendidikan yang selanjutnya tidak lanjuti gitu Mas, biar kami juga termotivasi. Itu aja sih Mas. Baik, terima kasih Pak Yandi, Mas Yandi, guru inspiratif, guru panutan kita semua, nggih. Beliau itu salah satu senior ulun juga, banyak belajar dari beliau. Dan benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya memang NBK ini semacam potret mengenai pembelajaran, baik itu kognitif maupun karakter serta lingkungan belajar di sekolah kita. Dan memang kelemahan kita saat ini mungkin mindset kita terkait dengan ANBK ini masih disamakan seperti UN ya, seperti ujian, sehingga sekolah atau dinas pun kadang ada sebagian yang mungkin beberapa lah ya, segelintir yang belum paham, malah semacam memberikan tekanan-tekanan yang bagaimana seperti itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan supaya bisa meningkatkan ini ya, supaya hasil kita itu bisa naik, bisa luar biasa sebenarnya. Ada unsur kompetisi lagi di sana. Padahal tujuan AN kan tidak ada kompetisi. Di sana intinya membantu sekolah supaya bisa berkembang, supaya bisa melaksanakan pendidikan bagaimana mestinya. Nah, terkait itu memang kalau di sekolah kami berbagi ini saja. Kalau di sekolah kemarin terkait rapor pendidikan ini langsung setelah muncul kemarin langsung disosialisasikan. Jadi kepala sekolah sudah memberikan arahan, kemudian harapannya ya memang harus ditindaklanjuti apa yang masih dalam kategori merah, kuning gitu kan, hijau. Jadi tindak lanjutnya memang tidak spesifik yang bagaimana, tindak lanjutnya ya harapannya pembelajarannya harus lebih ya berorientasi ke literasi numerasi yang memantik nalar itu tadi. Nah, jadi kepala sekolah mensupervisi keliling ya, sambil memantau, memberikan pendampingan ya, supaya Bapak Ibu gurunya setidaknya ngajar itu jangan merasa menggunakan pola-pola yang ya yang penting saya ngajar selesai seperti itu. Jadi ada hal berbeda apa yang bisa dilakukan supaya anak kita ini belajarnya bisa lebih bermakna lagi, lebih memantik nalar kritisnya lagi dan seterusnya. Dan memang kalau di tempat kami tidak anti dengan supervisi, bahkan setiap bulan tuh kepala sekolah bisa aja keliling lihat-lihat kelas kayak gitu. Itu hal yang biasa di tempat kami dan alhamdulillah kepala sekolah bisa mengkomunikasikannya dengan baik dengan guru-guru. Dan saya kan dengan rekan-rekan guru pun dengar kanan kiri ya mereka biasa aja, sudah didatangi ibu ya kayak gitu, karena ibu juga tidak memberikan tuntutan yang bagaimana, beliau hanya ikut masuk, ikut lihat, berbagi ya. Dan kadang jadwal tuh karena beliau juga kadang sering kesibukan dan sebagainya, jadwal tuh ya pas sidin kosong anak sidin masuk ya masuk kan, kami pun ya merasa ya biasalah seperti apa adanya aja ngajar ya walaupun memang yang perlu disiasati kayak apa caranya supaya ini pembelajaran ini ya lebih baik lagi lah seperti itu. Nah, jadi memang kita kemarin sosialisasi untuk rapor pendidikan dan ditindaklanjuti dengan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, dan didampingi oleh kepala sekolah mensupervisi, dalam tanda kutip supervisi ini bukan penghakiman, kepala sekolah kami tidak pernah menghakimi,
kamu salah, kamu apa namanya, misalnya tidak benar, caranya salah, tidak pernah ibu kami itu mengucapkan sepatah kata itu. Beliau isinya kalau Bu Buan Pian belum bisa, itu salah ulun. Ulun yang belum bisa memfasilitasi Bu Buan Pian jadi bisa. Oleh karena itu, yuk kita belajar bersama. Nah, itu hal-hal positif yang luar biasa ulun rasa di sekolah kami ya. Ibu Nana, mungkin Bu Buan Pian sebagian kenal, Ibu Nana Lestari. Beliau sekarang sebenarnya sudah lulus di Klatcawas, tapi karena kontrak di sekolah penggerak 3 tahun sehingga tertunda. Dan saya sedikit bersyukur masih bisa diberikan bimbingan oleh beliau. Jadi selama ini alhamdulillah begitulah keadaannya. Ya, begitu gambarannya sedikit Pak Yandi. Oke, sip, Mas. Kebetulan berarti dapat itu ya, dapat kepala sekolah yang enak. Bapak Ibu semua, silahkan kita kembalikan ke Ibu Alfi atau Pak Yandi. Siap. Iya, terima kasih Bapak Ari, Bapak Yandi. Baik, tidak ada pertanyaan lagi dari sanak-sanak seberataan. Waktu juga sudah menunjukkan jam 10 lewat 17 ya, 17 menit. Baiklah Pak, kalau begitu kita closing statement aja Bapak, silahkan. Sampaikan Pak closing statement-nya. Apa ini closing statement-nya? Ya siap. Ya intinya ya kita harus berusaha lah, tetap semangat begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita berikan yang terbaik ya, karena yakin saja apa yang kita tanam itulah nanti yang akan kita tuai ya. Kita berikan yang terbaik kepada anak didik kita, pembelajaran yang terbaik, teladan terbaik, insya Allah akan kembali ke kita dan itu akan menjadi sebuah amal kebaikan yang nantinya juga akan kita panen di kehidupan yang berikutnya. Itu aja dari ulun. Terima kasih Gasan Pian Sabarataan yang sudah menyimak, mengikuti dengan semangat, dengan luar biasa hari ini. Ulun mohon maaf jika dalam penyampaian banyak hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang masih belum sempurna, jauh dari sempurna karena kesalahan itu datangnya dari ulun pribadi ya. Kebenaran, kebaikan, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Ulun akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi, Pak Sada, Pak Aryo, dan kawan-kawan, Pak Yandi, dan semuanya. Terima kasih Bapak, sehat-sehat Bapak. Siap. Baik, kalau begitu, jadi sanak-sanak seberataan dengan melatih literasi dan numerasi, anak itu tidak bisa serta-merta langsung berhasil. Semuanya bertahap dan perlu proses yang panjang dan kesabaran bagi kita, yaitu guru. Sanak seberataan gak ada terasa benar, kita telah sampai di ujung acara. Demikian juga rangkaian Bima episode 4 malam ini. Terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya Bima, Bapak narasumber, peserta semuanya, dan penyelenggara. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Dokumentasi, Bu. Dokumentasi. Oh iya, betul. Saya bentar dulu. Saya Alfi mewakili penyelenggara acara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama proses acara berlangsung. Sebelum kami pamit undur diri, sebelum itu kita berfoto bersama. Mohon para peserta sanak-sanak seberataan untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa screenshot. Nah, banyak banner. Nah, ada 22.000 orang hadir. Nah, mohon maaf kada tersapa seberataan. Oke, ini ya. Udah on cam semua. Masih ditunggu Bapak Rizal, Bapak Muhammad Najib, Bapak Muhammad Sanusi, ada SDN Huta Balang, dan juga ada Sri Novel Putra. Ada Ibu Kurota Ayun, Dita Ayu Agusrina, mohon on cam. Nah, ada Dedek Darmayanti. Halo. Ya, siap ya? 1, 2, 3.
3. Lagi, silakan. Dengan gaya yang paling oke. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Jangan Kami, lupa, ya, silakan Bapak. jangan lupa diikuti kegiatan kami bulan depan, insya Allah. Dan kegiatan kami ada di platform Merdeka Mengajar. Silahkan di-search aja komunitas alumni PGSD atau disingkat KAP. Silahkan follow media sosial kami, ada di Instagram, juga ada di YouTube. Baiklah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nantikan selalu jadwal live Bima episode 5 berikutnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih banyak Bapak Terima Arif. kasih. wabarakatuh. Bapak ya, Arif. sama-sama Bapak Tada, Bu Alfi. Makasih Mohon banyak atas izin, ilmunya. pamit. Sama-sama Bapak. Nggih, salam sehat, Mas salam Arif. semangat. Sami-sami Mas Yandi. Ya. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin live, izin live. ya, monggo. Sendiri